Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Deva Channel. Kali ini gua mau mengajarkan buat teman-teman yang pemula belajar mobil bagaimana caranya trik dan tips untuk pemula mengawali pembelajaran tentang mobil, khususnya buat handle gigi, buat cara memutar setir, kemudian juga buat mengoperasikan semua bagian-bagian yang ada di mobil. Jadi intinya buat teman-teman yang punya minat buat belajar mobil itu, yang terutama hilangkan groginya, hilangkan takutnya, dan mudah-mudahan dalam jangka waktu nggak berapa lama teman-teman bisa langsung mengendarai mobil sendirian di jalan raya. Ikuti terus Deva Channel teman-teman, dan langsung kita mulai videonya. Oke, baiklah, kita langsung mulai ke tutorialnya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk dalam mobil itu, teman-teman pastikan dulu di bagian giginya ini dia harus netral dulu ya sebelum di starter ya. Cara untuk kita mengetahui posisi mobil itu netral atau enggak, jadi teman-teman bisa langsung geser aja ke kiri. Geser ke kiri itu dia jauh begini, geser ke kanan juga jauh. Ini artinya mobil sudah dalam keadaan netral. Nah, baru teman-teman langsung mulai starternya. Pastikan juga handremnya masih nyangkut seperti ini, masih masih ngangkat. Jadi mobil kita ketika kita starter itu masih dalam kondisi berhenti, nggak loncat dan sebagainya, nggak jalan. Baru teman-teman mulai untuk starter. Nah, dan ketika starter juga teman-teman harus lihat dulu posisi injektornya. Posisi injektornya kalau masih nyala begitu, diamkan dulu beberapa menit. Nah, dan ketika sudah pada mati baru teman-teman starter. Tujuannya adalah untuk supaya si injeksinya itu membaca dulu ya keadaan mesin teman-teman. Baru ketika dia sudah selesai membaca, teman-teman hidupkan starternya seperti itu. Kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi posisi kaki ya. Posisi kaki ketika kita mau berkendara itu adalah begini. Kaki kanan itu fungsinya adalah untuk tugasnya kaki kanan itu cuma dua. Yang pertama adalah untuk gas, dan yang kedua adalah untuk rem. Jadi tugasnya begini dia. Dan kaki kiri itu tugasnya hanya untuk menginjak kopling ya, gini, seperti itu. Jadi nggak bisa dicampur-campur. Jadi misalkan kaki kiri buat ke rem nggak bisa seperti itu, dan kaki kanan buat ke kopling lah. Jadi akan kacau ya. Jadi tugas dari kaki kanan adalah menginjak gas dan rem, dua fungsi ini. Dan kaki kiri fungsinya hanya untuk satu fungsi, yaitu menginjak kopling. Kita langsung aja mulai ke tutorialnya teman-teman. Pertama, teman-teman masukkan dulu, maksudnya kaki kanan itu ada di atas rem dulu seperti ini. Kemudian injak koplingnya. Teman-teman masukkan gigi satu. Gigi satu itu adalah dia geser ke kiri dan dorong ke atas gigi satu seperti ini. Pastikan ketika teman-teman sudah seperti ini, teman-teman handremnya masih nyangkut, dan lepas koplingnya perlahan seperti ini. Baru handremnya dilepas juga seperti itu. Nah, mobil langsung akan berjalan. Putar setirnya. Dan ketika sudah berjalan seperti ini, teman-teman bisa melepaskan kopling itu ketika suara mesin sudah mulai langsam atau sudah mulai enak gitu, baru teman-teman lepas kopling. Nah, jadi posisi mobil kita itu sekarang berada di jalan yang agak menanjak seperti ini ya. Jalan yang agak menanjak seperti ini. Dan handrem masih mengunci. Ini kalau handrem saya lepas, kalau handrem saya copot, maka mobil dia bakal mundur gitu loh. Karena ini ketahan, posisi mobil itu berhenti ketahan oleh handrem. Nah, bagaimana caranya supaya kita maju itu mobil nggak mundur lagi? Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, jadi posisi ketika kita mau maju di jalan yang menanjak itu, teman-teman pertama injak kopling dulu, kemudian masukkan gigi ke gigi satu, jangan ke gigi yang lain, karena ini posisi kita menanjak dan butuh tenaga yang lebih besar ya. Masukkan gigi satu seperti ini, kemudian teman-teman injak gasnya diinjak, dan ketika mobil sudah mulai bergetar seperti ini, sudah mulai berasa dia mendorong ke depan ya, seperti itu, teman-teman langsung lepas handremnya. Dan kita akan maju tanpa harus mundur lagi mobilnya. Nah, seperti itu, sambil kaki kiri kita tadi itu mengimbangi kekuatan mobil ya. Jadi kalau memang dia kira-kira mobilnya sudah agak mulai
poros atau tenaganya berkurang, maka koplingnya kita mainkan sedikit-sedikit supaya tenaganya tetap stabil gitu. Nah, ini kita sudah di jalan raya. Ketika mobil suaranya sudah enak seperti ini, kopling sudah bisa kita lepas ya, posisi kaki sudah bisa kita lepas seperti ini. Dan fungsinya adalah ketika kita mau masukkan gigi baru kita menginjak kopling lagi seperti itu, teman-teman. Jadi fungsi kaki kanan ketika mobil berjalan itu hanya menginjak satu pedal saja, yaitu pedal gas, dan kaki kiri tetap standby seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan terus cara mengemudi di jalan raya. Nah, ketika harus mengerem, yang bekerja juga harus kaki kanan seperti ini ya. Kita harus ada sesuatu dan mobil kita harus berhenti, kaki kanan yang bekerja, jadi jangan ditukar dengan kaki kiri. Teman-teman praktekkan aja terus ini di jalan raya. Mudah-mudahan ketika teman-teman sudah mulai terbiasa menggunakan sistem ini, maka teman-teman cepat atau lambat pasti akan bisa mengemudikan kendaraan sendiri gitu loh. Baik, itu dia teman-teman tips dan trik bagaimana cara kita memulai untuk mengemudi di jalan yang menanjak, kemudian juga cara mengoperasikan kaki ya, menginjak beberapa pedal. Bukan beberapa pedal, 3 pedal. Dan fungsi itu untuk kaki kanan itu hanya 2 pedal, gas dan rem. Sedangkan kaki kiri fungsinya hanya untuk menginjak kopling saja, teman-teman, seperti itu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Deva Channel. Jangan lupa di like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.